Hai, selamat datang di podcast Pengembangan Diri. Sebelum kamu mendengarkan episode kali ini, saya mau ngasih tahu satu informasi penting buat kamu. Jadi buat kamu yang udah capek hidup dalam ekspektasi dan harapan orang lain, dan kamu pengen bisa menemukan apa passionmu dan bisa hidup dari passionmu, jadi kamu bisa membangun karir dan mendapatkan uang dari passionmu, kamu bisa join dalam free webinar Success with Passion di tanggal 29 September nanti. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga sebelum slotnya habis. Sampai ketemu di webinar. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana cara mengatasi rasa overwhelm setelah ketemu dengan klien ya. Ini pertanyaan yang masuk dari Silsilatul dan dia nanyanya kayak gini. Ini saya bacain pertanyaannya biar tahu konteksnya ya. Adakah cara, Bang, untuk mengurangi rasa kehabisan energi setelah bertemu dengan klien? Setiap menyelesaikan audit lapangan, selalu merasa seperti overwhelmed dan menjadi enggan berlama-lama dalam berinteraksi sosial di luar jam kerja, dikarenakan mood sudah naik turun. Oke, jadi Silsilatul ini merupakan seorang auditor ya, audit, tugasnya mengaudit dan pastinya sering ketemu dengan klien ataupun user untuk mengetahui detail dari report-report yang ada itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum gitu kan. Dan ketika Silsilatul menyampaikan bahwa dia itu kayak kehabisan energi dan overwhelm ketika ketemu orang, kalau boleh saya tebak ataupun simpulkan, Silsilatul ini seperti saya, yaitu seorang yang introvert ya. Seorang introvert itu adalah seorang yang kayak apa ya, energinya itu habis ketika dia ketemu banyak orang ya, dan energinya itu akan ngecharge kembali, akan full kembali ketika dia sendirian ya. Jadi sebaliknya, kalau ekstrovert itu justru ketika dia sendirian itu kayak energinya habis dan dia perlu di charge dengan ketemu banyak orang, ketemu teman-temannya. Itu nanti energi sosialnya dia akan full kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas spesifik untuk yang introvert nih. Kalau introvert energinya udah habis, terus sudah kayak malas gitu ketemu orang, terus terus kita gimana kayak gitu. Dan ini yang saya alami dan rasakan juga ya, dulu, terutama ketika pertama kali saya uh, bekerja menjadi seorang trainer kayak gitu. Sebenarnya saya adalah seorang yang introvert. Saya suka menyendiri di kamar, saya suka baca buku saya suka kayak mikir sendiri, terus bikin plan, bikin konsep, creating something kayak sendirian aja kayak gitu. Dan saya kayak merupakan tipe orang yang kayak kurang nyaman aja kalau ada rame-rame kayak gitu. Dan juga kayak misalnya contoh ngumpul keluarga besar rame banget, waduh itu saya kayak udah kikuk sendiri gitu kan. Nah, tapi di satu sisi saya punya impian, saya tuh mau jadi trainer, saya mau mengubah kehidupan banyak orang melalui ilmu-ilmu yang saya punya. Dan juga dari ilmu pengembangan diri, ilmu kehidupan, itu saya pingin bisa changing people's life lah dari ilmu-ilmu yang saya punya. Ya berarti kan saya harus dalam tanda kutip mengalahkan rasa malas saya atau rasa introvert saya untuk bisa uh, apa ya, bisa interaksi dengan orang lain, bisa mengisi training gitu kan. Meskipun ketika setelah isi training energi saya itu kayak udah habis banget dan saya perlu waktu menyendiri untuk ngecharge lagi, dan itu adalah hal yang wajar. Jadi ketika kamu ngerasa energimu habis ya, dan salah satu yang udah bagus adalah kamu udah aware sama emosimu sendiri, ya itu berarti kamu harus memberikan waktu sendiri gitu. Kayak lagunya Tulus kan ada yang ruang sendiri gitu ya. Kita perlu waktu nih buat sendiri, buat me time, buat ngasih jeda, buat ngecharge diri. Lakuin apa aja yang kamu suka. Kayak nonton Netflix misalnya, atau main games, atau baca buku, atau sekedar tidur-tiduran, biarkan imajinasi berjalan ke sana kemari.
itu ya kamu lakukan aja sesuai yang kamu suka, karena itu cara kamu untuk bisa nge-recharge ya. Dan setelah kamu udah melakukan self care itu kepada dirimu, baru kamu mulai bisa untuk bersosialisasi lagi sama orang lain, ngobrol lagi sama orang lain gitu. Jadi kasih jeda buat diri itu penting untuk kamu yang introvert untuk bisa ketemu lagi sama orang ya. Dan ketika ketemu sama orang tuh kayak tidak setengah hati juga, nggak bete kayak gitu. Jadi harus nge-charge dulu energimu. Oke. Dan kamu bisa ngelakuin itu ya. Dan berdasarkan pengalaman saya, seringkali ketika kita udah melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, kayak kita introvert dan kita mulai mempelajari agar kita bisa mulai jadi kayak extrovert seperti itu, lama-lama kita akan menjadi satu yang namanya ambivert. Ambivert itu kayak di tengah-tengah antara introvert dan extrovert. Jadi di tengah-tengah, dimana meskipun kamu introvert, kamu punya skill, punya kemampuan seperti kamu layaknya seorang extrovert ya. Jadi tetap lakukan itu, tetap profesional, dan pantaskan dirimu gitu ya, sesuaikan dirimu sesuai dengan bidang yang kamu lakukan. Dan mendengarkan diri, kapan perlu kamu break, kapan perlu istirahat, kapan perlu waktu untuk menyendiri, itu penting untuk kamu lakukan untuk kamu bisa perform dengan baik. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, kamu bisa share ke orang-orang terdekatmu agar makin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Karena ingat, sharing is caring ya. Dan kamu juga bisa sharing di Instagram story, kamu bisa share episode ini dan mention atau tag @selfdevpodcast. Nanti kita akan repost dari mention kamu. Oke? Thank you udah dengerin podcast pengembangan diri. Never stop learning because life never stop teaching.